Halo teman-teman, hari ini tetap kita bahas tentang permasalahan Lesti Kejora yang saat ini masih agak kabur angin-anginan dikarenakan dari pihak Bilar dan pihak Lesti sudah ada kalau kemarin-kemarin itu kan dari sisi pihak Lesti yang sudah memberikan pemberitaan di media sosial. Sekarang ini dari sisi Bilar, dari pengacaranya juga mulai speak up di media sosial yang mengatakan tidak ada KDRT di rumah tangga mereka. Nah, kebenaran ini tentunya pihak polisi yang lebih tahu daripada kita atau dari pemberitaan yang sudah di-share di media sosial. Dikarenakan bukti-bukti otentik CCTV yang asli pasti ada di tangan pihak kepolisian. Nah, bicara mengenai CCTV ini, saat ini sedang marak beredar CCTV tentang kejadian di mana Lesti keluar dari rumah kediaman Bilar dan Lesti. Di sini kalian kalau sudah melihat CCTV-nya pasti ada kejanggalan di CCTV tersebut, terutama di detik jamnya. Di awal CCTV saat Lesti masih di dalam rumah dan keluar, CCTV-nya detiknya sangat cepat. Tapi begitu ada Lesti di luar rumah yang mau naik mobil, mau pergi, itu CCTV-nya detiknya sangat lambat sekali, diperlambat. Ini menunjukkan bahwa CCTV yang sudah beredar di masyarakat sudah mengalami pengeditan. Nah, apa maksudnya ini disebarkan di masyarakat? Tentunya ada tujuan tertentu. Apalagi CCTV itu mengapa tidak diberitakan atau tidak di-share secara utuh, misalnya saat terjadi KDRT dan lain sebagainya. Tapi CCTV itu tersebut hanya berubah gerak-gerik Lesti saat di dalam rumah dan mau keluar rumah. Padahal Lesti ini sudah melaporkan suaminya Rizky Bilar dalam kasus KDRT. Tentunya ada CCTV yang bisa menunjukkan KDRT tersebut. Nah, pastinya Lesti juga nggak akan membuat laporan bohong, karena itu akan mencemarkan nama baiknya sendiri dan merugikan dirinya sendiri. Saya rasa seperti itu ya. Makanya di sini ada pro dan kontra di dalam masyarakat karena tayangan CCTV yang sudah beredar tersebut. Nah, kalau melihat hukum yang dijeratkan pada Bilar, diperkirakan entah pasal berapa, saya nggak hafal karena saya bukan ahli hukum, tapi diperkirakan bisa terjerat hukuman 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun ini mungkin KDRT ringan kalau menurut dari yang saya baca ya teman-teman. Tapi tentunya hal ini nanti bisa berubah ketika ada bukti-bukti yang menunjukkan KDRT berat kepada Bilar ini. Nah, di sini akan saya ungkap tentang CCTV yang beredit-edit ria itu. Apa sih maksudnya? Di-share di media sosial oleh siapakah, gerangan dan lain sebagainya. Mari kita ungkap di sini, tapi ini masih prediksi ya teman-teman. Kalian harus bisa menyadari, harus bisa bijaksana dalam menyikapi sebuah prediksi. Prediksi bisa tembus, bisa salah, bisa nyerempet sedikit karena saya juga manusia biasa. Jangan menuntut kesempurnaan dari prediksi saya, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa fokus, untuk bisa konsentrasi agar bisa membedah perkara Lesti Bilar dalam kasus KDRT ini. Mari kita ungkap di sini. Siapakah yang menyebarkan video itu? Video itu berasal dari CCTV rumah Lesti Bilar. Tentunya ada orang dalam yang menyebarkan video tersebut, bukan orang luar. Dan orang dalam ini tujuannya untuk apa? Nah, kalau dari CCTV yang dibuat, orang dalam ini lebih membela ke Bilar daripada ke Lesti. Karena ternyata CCTV tidak ditunjukkan KDRT Bilar kepada Lesti. Padahal Lesti sudah melaporkan. Makanya saya bilang, pastinya orang dalam yang ada di rumah tersebut atau orang dalam dari pihak Bilar ya, dari pihak Bilar yang nge-share video tersebut demi kepentingan untuk nama baik Bilar, demi kepentingan Bilar, di mana saat ini kan Bilar sedang dikoyak-koyak oleh netizen, oleh fansnya Lesti dan begini dan begitu, yang membuat pemberitaan memang nggak berimbang. Di sini pemberitaan lebih ke Lesti daripada ke Bilar.
Nah, mungkin itu hanya untuk menyeimbangkan pemberitaan di sini ya teman-teman. Tapi mari kita lihat di sini apa tujuan dari desainnya video tersebut. Apa tujuan desainnya video tersebut? Ada simbol optimal, mengoptimalkan, biar kita melek atas apa yang terjadi sesungguhnya di dalam rumah tangga Lesti Bilar. Tujuannya agar kita melek, agar kita bisa berimbang menyikapi dari pemberitaan yang terjadi saat ini. Mengoptimalkan kemampuan agar bisa menguntungkan Bilar, sehingga Bilar bisa agak meringankan hukumannya andai kata terjadi KDRT, atau bisa lolos dari jeratan hukum. Di sini mengoptimalkan yang intinya untuk kepentingan si Bilar, agar masyarakat bisa melek apa sesungguhnya yang terjadi menurut versi mereka. Tapi sayangnya video tersebut sudah diedit ya. Sayangnya video tersebut sudah diedit dan kita juga mengetahui hal itu. Selanjutnya, ada tujuan apa lagi kah video tersebut di-share di media sosial? Ada tujuan. Di sini ada simbol seseorang yang ragu-ragu melangkah. Dia sebelum melangkah sudah membayangkan sesuatu yang begitu menakutkan untuk dirinya. Hal ini juga terjadi pada Bilar, di mana setiap orang, bukan Bilar saja ya, semua orang yang sedang mengalami kasus hukum pasti ada kekhawatiran, keraguan-raguan dalam melangkah dan lain sebagainya. Di sini ada simbol seseorang yang matanya tertutup, di depannya ada pedang. Dia tidak bisa melihat, tapi dia sudah membayangkan ada sesuatu yang mengkhawatirkan di depannya. Seperti yang dirasakan Bilar, yaitu dia ragu-ragu, maksudnya bukan ragu-ragu, dia khawatir dan dia membayangkan sesuatu yang buruk yang bisa menimpa dirinya nanti ke depannya. Karena dia sedang diproses hukum saat ini. Tentunya dia terjerat atau tidak itu akan bisa dibuktikan di persidangan, dan persidangan ini bisa meloloskan atau menjadi ya. Makanya di sini ada keraguan-raguan dia, ada kekhawatiran dia akan masa depannya nanti seperti apa. Seperti itu ya. Mengapa kamu khawatir? Kalau kamu nggak bersalah tentunya nggak usah khawatir. Apa yang kamu pikirkan tentang kekhawatiranmu? Ada pihak ketiga. Jadi teman-teman, di sini ada kekhawatiran dari pihak Bilar ketika nanti dalam kasus persidangan itu menghadirkan pihak ketiga. Khawatir karena di sini Lesti Kejora melaporkan KDRT terkait karena sebab musababnya adalah pihak ketiga. Dan Mami Isa juga pernah mengungkapkan di sebuah tayangan bahwa Lesti Kejora ini memergoki Bilar di lobi hotel. Makanya sampai terjadi berantem dengan Bilar dan terjadilah KDRT tersebut. Itu versi Mami Isa, dan juga sesuai dengan keterangan dari pihak Lesti Kejora, di mana permasalahan tersebut dikarenakan Lesti mengetahui adanya perselingkuhan Bilar dengan pihak ketiga. Makanya di sini Bilar ada kekhawatiran jika nanti dari pihak pengadilan menghadirkan pihak ketiga ini atau mengoyak-ngoyak pihak ketiga ini, ada kekhawatiran Bilar di sini. Mengapa kamu khawatir dengan kehadiran pihak ketiga atau dengan pihak ketiga yang akan dibongkar-bongkar di pengadilan? Kenapa kamu khawatir? Ada simbol The Hermit, karena itu nanti akan bisa membuka perkara ini. Dari sisi pihak ketiga ini, Hermit, pencerahan, di mana dengan adanya membongkar-bongkar pihak ketiga ini, permasalahan Bilar dan Lesti Kejora akan ada titik terang, karena itu merupakan sebab musabab terjadinya KDRT. Ya, semoga saja teman-teman ya akan ada titik terang dalam perkara ini, dan semoga saja tidak berlarut-larut. Tapi yang namanya proses hukum pastinya sesuai dengan prosedur yang ada. Cuman kita nggak sabar, karena kalau berlarut-larut pastinya akan ada drama-drama yang akan di-share di media sosial. Mari kita ungkap di sini. Apakah Bilar begitu mencintai pihak ketiga itu? Ada simbol tongkat 8.
sebuah pergerakan, sebuah proses yang begitu cepat yang akan terjadi di dalam hubungan mereka jika tidak diketahui oleh Lesti, jika tidak tertangkap oleh Lesti. Makanya beruntung sekali Lesti bisa memergoki hubungan mereka berdua, karena hubungan mereka berdua ternyata bisa ke arah yang lebih spesial teman-teman kalau tidak dipergoki oleh Lesti Kejora. Seperti itu simbolnya ya, tapi ini masih prediksi loh ya. Prediksi ini bisa salah, bisa benar, cuman kartu-kartunya seperti itu yang keluar. Saya hanya membaca kartu yang keluar. Di sini ada simbol tongkat 8. Sebuah pergerakan yang cepat menuju ke arah kesuksesan. Yang kita tanyakan, apakah Bilar mencintai orang tersebut? Ya, jawabnya. Dan mereka berproses dengan cepat untuk menuju ke arah yang lebih spesial. Bersyukur sekali Lesti memergoki hubungan mereka berdua. Kalau tidak, apa boleh dikata, bisa anjur lebur Lesti. Nah, selanjutnya kita beralih lagi kepada masalah CCTV ya. CCTV itu tujuannya tadi kan untuk mengoptimalkan pembelaan buat keuntungan Bilar. Tapi kenyataannya masyarakat ataupun kita juga sudah mengetahui kalau CCTV tersebut sudah mengalami pengeditan. Jadi CCTV yang di-share di media sosial bukan aslinya, sudah diotak-atik oleh si pengedit ya. Selanjutnya apakah CCTV tersebut akan bisa mempengaruhi opini publik untuk membela si Bilar? Karena sekarang sudah ada pro dan kontra ya. Ada sebuah keputusan. Jadi dengan hadirnya CCTV tersebut di media sosial, memang ada kondisi semakin pro dan kontra, di mana ada yang berpihak kepada Bilar, juga ada yang berpihak kepada Lesti di sini, dan semakin menguatkan pro dan kontra tersebut. Tapi sebelum kita menilai, sebelum kita menghakimi, alangkah baiknya dilihat dulu CCTV-nya itu editan atau tidak. Secara gamblang bisa kita lihat loh ya. Tadi di awal video kan saya tunjukkan detik jamnya. Mari kita ungkap di sini. Apakah CCTV tersebut akan bisa melemahkan proses hukum Lesti Kejora kepada Bilar? The wheel, roda berputar. Bisa. Jadi semuanya itu bukti-bukti yang ada akan bisa menguatkan atau melemahkan dari dugaan sangkaan KDRT. Nah, namun di CCTV tersebut sudah pengeditan. Jadi pihak kepolisian pastinya sudah memiliki CCTV yang asli yang sudah dibawa sebagai barang bukti. Dan di sini ada simbol roda berputar, roda kehidupan, naik turunnya seseorang di dalam kehidupannya. Dan dugaan KDRT ini bisa semakin kuat atau bisa melemah dengan adanya bukti-bukti temuan-temuan yang sudah didapat pihak kepolisian. Mari kita gali lagi, apakah temuan CCTV itu yang asli ya, yang asli bukan yang disebar di media sosial. Ingin saya gali lagi di sini, apakah temuan CCTV yang asli itu pada akhirnya bisa memberatkan Bilar atau meringankan Bilar? Awakening, pengorbanan, sesuatu yang bisa memberatkan Bilar nantinya. Jadi seperti itu teman-teman. CCTV yang asli akan memberatkan Bilar, tapi menurut pihak yang berwajib akan bisa dikenakan pasal yang hukumannya 5 tahun penjara. Tentunya bisa diartikan KDRT ringan. Dan dalam bentuk apapun, entah KDRT ringan, berat, dan lain sebagainya, itu sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang laki-laki pada pasangannya. Terkait sebab apapun. Jadi ketika ada KDRT, itu merupakan kekerasan yang tidak bisa ditoleransi. Walaupun mungkin karena Lesti marah, kemudian Bilar marah, sehingga terjadi KDRT, tetap terjadi KDRT itu tidak bisa ditoleransi apapun penyebabnya ya. Karena di sini juga Lesti sudah mengungkapkan pihak ketigalah yang menjadi penyebab KDRT di dalam rumah tangga mereka. Walaupun dari kubu Bilar mengatakan kalau
yang menjadikan Lesti marah itu karena ditalak Bilar. Nah, jadi yang namanya pengacara pasti akan membela kliennya masing-masing, apapun kondisi kliennya, entah salah entah benar, karena pengacara itu adalah pembela pada kliennya masing-masing, dan itu memang tugasnya ya. Makanya kalau ada pengacara yang membela kliennya mati-matian, kalian jangan menyalahkan pengacara, karena memang itu sudah tugasnya. Salah dan benar di dalam pengadilan diberikan hak untuk pendampingan pengacara. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk tayangan berikutnya akan saya prediksi lebih condong kemanakah KDRT tersebut, apakah karena pihak ketiga atau karena ditalak Bilar. Nantikan tayangan berikutnya ya. Untuk tayangan masalah CCTV sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi untuk tayangan berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.